banyak yang kurang. Bukan manuskripnya yang salah, tapi skripnya yang salah, cetakannya yang salah. Jadi manuskripnya benar. Jadi diperhatikan barisnya, diperhatikan bacaannya, maka ditambah apa yang kurang nanti. Usulul fiqhi dalilun lil fiqhi. Nah, dalilun lil fiqhi itu kan enggak ada ini apa itu? Enggak ada titik, fa dengan qafnya enggak ada titik. Dalilun lil fiqhi ala sabilil ijmali. Ala sabilil ijmali. Ala sabilil ijmali. Formula usul fiqh. Bermula usul fiqh dalilun, itu dalil, li fiqhi bagi fikih. Nah, usul fiqh itu dalil bagi fikih, ala sabilil ijmali, di atas jalan umum. Ala sabilil ijmali, di atas jalan umum. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka itu. Sama sampai dengar. Gaya tengok itu roknya. Gaya tengok. Memang di gaya. Mbak dua tu. Seperti berkata mereka itu mutlaqul amri lil wujubi. Bermula mutlak amar lil wujubi itu sabit bagi wajib. Karena kenapa terpenuh kamu? Roketnya mana? Kau kan tulis, artinya apa berarti? Saya suruh boleh? Coba ulang. Rehan, konten berapa? Konten berapa dia? Satu-satu. Hah? Konten berapa? Satu-satu. Satu-satu. Sudah ada net dengan apa-apa. Satu-satu nilainya. Pegana 1001. Dahul. Saya suruh ulang boleh? Ayo. Wa mutlaqun nahi litahrimi. Itu di belakang nahi itu ada alif. Wa mutlaqun nahi litahrimi, dan bermula mutlak nahi, mutlak nahi artinya larangan. Litahrimi, bagi haram. Nah, itu sabit bagi haram. Gimana? Nah, kita tu main PP yang boleh, ini boleh dan boleh cuma ya. Boleh nanti ambil, saya dulu boleh anak awal ni main PP. Bandera main PP deh, bak ber main PP bandera. Balam, bang dari bahasa Arab ni, bahasa Arabnya hotan, hot, balam. Itu baru dengan bahasa mana? Mau beli. Tanya nak. Kita bawa tadi. Dagangnya. Boleh bilang tadi. Yang tiap agam pasti zulta. Gedro. Ya. Mang beli dua. Cuman bertejak nama mak jero dua. Nyambat. Kau cuma dulu. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Siapa yang tahu kan ini? Orang kira dia kalau kayak zaman Nabi, urut lampunya, siapa kamu tahu ke Nabi? Macam-macam. Daun, lawak daun. Wa mutlaku fi'lin Nabi dan bermula mutlak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i dan mutlak ijma'. Wa mutlaqul qiyasi dan mutlak qiyas. Hujjajun itu hujjah. Hujjah itu dalil. Itu hujjah. Kang. Kaje. Biko dah. Kitab yang mana? Boleh nyampe? Aduh. Boleh nyampe ya? Boleh nyampe. Aduh. Kapan nyampe nya kira-kira? Semester depan. Oh, besok nyampe nya. Ya. Itu bukan kitabnya nyampe kan? Ada seberkas kotak kan? Dalamnya ada apa? Ada durian ya. Jangan lupa ya tok-tok kamar saya ya. Hah? Kayak kawan kita. Memang kawan kita mengerti dia. Kalian mengerti juga. Hah? Kau mengertinya beda-beda ya. Ya Biko ya. Itu kamar saya jangan suka-suka diketok ya. Taya. 8 diketok juga. Dah. Sekilasnya secara umum pembahasannya usul fiqh itu lebih kepada rumus. Usul fiqh lebih kepada rumus, sedangkan fikihnya itu lebih ke prakteknya. Contoh misalkan, Nanda, tangannya itu, waduh. Alah itu bul. Misalkan contoh, masyarakat Syekh Pandai Kulu setiap hari Minggu, setiap hari Minggu pakai baju training, ambil cangkok satu persatu. Kita cuma tahu setiap, berarti bahasanya setiap minggu itu rumusnya, ketentuannya, dah aturannya. Sedangkan di hari H kalian yang lebih ke prakteknya, itu fikih. Sedangkan bahasa tadi itu usul fikih namanya. Dia usul fikih lebih ke aturan, lebih ke rumus, sedangkan fikihnya lebih ke prakteknya. Sudah. Maka bahasa usul fikih itu umum. Arti umum yang namanya aturan itu bisa menyeluruhi kepada semua permasalahan. Seperti pembahasan di atas. Usul fiqh itu ada yang asal itu ada yang mengartikan sebagai dalil. Arti dalil bukti fisik. Arti dalil bukti fisik. Kalau asal yang maknanya sebagai kaidah kuliah, sebuah aturan, artinya sifatnya lebih kepada aturan yang mengumumi kepada semua permasalahan, sifatnya umum. Jadi misalkan seperti bahasa tadi, santriwan dan santriwati Syekh Pandai Kulu, setiap hari Minggu gotong royong misalkan. Jadi bahasa seperti itu bisa kita fahami bahwa sifatnya itu umum. Tidak peduli siapa, tidak peduli apakah dia putih, dia hitam, dia kurus, dia tumbun, dia pendek, dia panjang, panjang tinggi, panjang rambut ya. Enggak peduli. Yang penting pedagangnya semuanya itu termasuk dalam golongan yang dibahasakan. Jadi sifatnya umum. Seperti misalkan contoh bahasanya. Ada hal video masih ada? Ada Ustaz. Ada ya? Seperti bahasa yang sekarang mutlak amar. Mutlak amar bagi wajib. Mutlak nahi artinya larangan. Mutlak perintah itu wajib, mutlak nahi larangan.
itu sebagai bukti hukumnya haram. Maka kalau kita pahami bagaimana maksud pada kalimat mutlak. Amar nahi wajib irma haram. Bisa kita artikan mutlak ini artinya adam kait. Anda muqaidi. Tidak ada kait. Tidak ada kaitannya. Seperti misalkan contoh Bang Salman. Dia bilang ke saya, "Ustaz, tolong Ustaz, carikan saya jodoh. Yang penting cewek, terserah dia kayak mana." Nah, contoh. Berarti ada sama cewek. Sifatnya tentang cewek itu yang enggak peduli kayak mana dia, apakah hitam, apakah putih, apakah besar lubang hidungnya, apa kecil, enggak tahu, yang penting cewek. Itu namanya mutlak. Tidak adakah? Tidak ada kait. Ya, benar. Maka ini sebagai rumus. Setiap kata perintah ataupun kata nahi yang sifatnya mutlak, ya, setiap kata perintah ataupun kata larangan yang sifatnya mutlak, maka hukumnya kalau amar itu kepada wajib, kalau nahi itu kepada haram. Jika memang bentuk bahasa itu mutlak, artinya mutlak tidak ada kait dengan hal apapun. Contoh kait, misalkan kata si Jeng, "Ustaz, carikan saya cewek putih." Nah, berarti nggak boleh cewek hitam. Itu namanya kait namanya. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan apapun, yang berarti sifatnya umum siapa saja. Kau ya? Maka dua maka ada pertama. Kapan Ben? Kagan? Jadi sekali lagi, jika kalimat perintah, bahasa perintah sifatnya mutlak, arti mutlak enggak ada kait dengan hal yang lain, maka hukumnya wajib. Jika kalimat bahasa larangan yang sifatnya mutlak enggak ada kait dengan apapun, maka hukumnya haram. Bisa dipastikan hukumnya haram ini sebagai bentuk rumusnya. Rumus pada dasarnya. Karena nanti ada kata perintah namun hukumnya bukan wajib. Karena memang bukan mutlak. Contoh misalkan berarti setiap dari kalian tiba waktunya hari Minggu, kita semua jogging keluar. Nah, itu berarti kalau bahasanya umum seperti itu berarti hukumnya wajib. Tapi saya sambung dengan bahasa jika kalian mau. Berarti kata perintah itu hukumnya bukan lagi kepada wajib karena sudah ada kaitannya. Sudah ada kaitnya. Ngerti ya? Ya, jadi kalau misalkan bahasanya itu sifatnya umum, sifatnya mutlak, maka hukumnya wajib kalau pada amar, haram kalau pada nahi. Sudah? Nah, seperti misalkan pada ayat aqimu, yang kayak biasa-biasa saja. Ya, aqimu salat. Dirikanlah salat. Ini bentuk bahasanya mutlak. Tidak ada kaitan dengan apapun. Kecuali kalau misalkan ditulis dirikanlah salat ini istata'u jika engkau sanggup. Berarti kalau bahasanya jika engkau sanggup, maka salat itu bukan wajib hukumnya. Tapi karena sifatnya mutlak, ada sifatnya mutlak, kalimat perintah yang seperti ini tidak ada kaitan dengan hal yang lain. Maka rumusnya kata perintah jika sifatnya mutlak maka hukumnya wajib. Sudah? Berarti? Ya, seperti halnya lagi misalkan ayat la taqrabu zina. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau bahasanya la taqrabu zina ini istata'u jika kau sanggup.
Tapi kalau mau jauhi, kalau enggak mau ya dekat-dekat saja. Ngerti ya? Jadi bahasa seperti inilah takrabuna, kata larangan tidak apa itu? Tidak ada dengan kait yang lain. Tidak ada hubungan dengan kalimat yang lain. Maka dipahami dari rumus dasar, setiap kata larangan yang sifatnya mutlak umum maka hukumnya kepada haram. Ngerti ya? Ngerti? Ngerti ya? Nah. Namun seperti biasa kepada perintah salat, mengapa tulisannya dengan akimu? Kepada ayat la taqrabu, kenapa bahasanya la taqrabu? Kenapa enggak misalkan la taf'alu zina, jangan kerjakan zina? Kenapa enggak dengan if'ilus shalah, kerjakanlah salat? Kenapa enggak seperti itu? Kenapa tulisannya akimu? Oh, jawabannya udah dari sononya. Al-aslu la yus'al, yang sudah menjadi dasarnya maka jangan dipertanyakan kembali. Nah, jadi dalam Al-Quran, setiap sesuatu yang mampu kita fahami dari Al-Quran sifatnya dua. Ada tauqifiyah namanya. Arti tauqifiyah, kayak mana ditulis, kayak gitulah kita fahami. Itu namanya tauqifiyah. Itu namanya tauqifiyah. Seperti halnya misalkan tentang sifat Allah. Jadi tauqifiyah itu lebih condong kepada qat'i. Arti qat'i pasti, enggak ada lagi keraguan. Nah, jadi kalau misalkan tauqifiyah, arti tauqifiyah kita memahami seperti bentuk tekstualnya. Seperti misalkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi kalau kata-kata khalaqa sebagai bukti bahwa Allah sang pencipta. Wala huwar rahmanur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi ada kalimat ghafur, ada kalimat rahim. Dipahami secara tekstual, maka ghafur dan rahim itu adalah sifat Allah. Itu tauqifiyah namanya. Rehan, kok kalau wajah tapi kang. Kedak ya, gede tapi kalau menonton kau nya kapalo. Anak mungkin kau Taufik ro sama-sama agak buahnya. Kala itu dah. Jangan lihat dia aja dulu. Kak ulung kah aku pegang kau. Kak ulung nak pahala aku. Ya, itu kurai nak pahala ni. Ya, itu kau. Jadi iu piung kau, pura lah piung ni. Tak ya diro. Memang unik ro. Nak keunikan. Jadi pertama undang on the spot. Tahu. Agak jelas kan? Sifat tauqifiyah, sifatnya lebih kepada qat'i. Arti qat'i tidak ada, pedagangnya tidak ada keraguan. Nah, sedangkan yang bukan daripada tauqifiyah namanya ijtihadi. Arti ijtihadi artinya kemampuan kita yang memahami. Tergantung bagaimana kebijakan kedisiplinan ilmu yang sudah kita kuasai. Maka masing-masing ilmu yang sudah bisa dikuasai ini bisa kebijakannya sifatnya hikmah. Contoh misalkan aqimu artinya berdiri. Dirikanlah salat. Nah, dirikanlah salat itu kita pahami secara tekstualnya saja. Tapi karena kita punya ilmu yang memadai, kita bisa memahami secara kontekstualnya, maka apa yang menjadi konsep daripada kalimat aqimu? Ternyata filosofinya pada berdiri. Sebagaimana berdiri harus dengan kaki yang kuat. Sebagaimana saat berdiri harus dengan kaki yang kuat, filosofi seperti itu juga diterapkan dalam Al-Quran. Artinya sebagaimana saat berdiri kita harus dengan kaki yang kuat, dalam sholat juga dengan hati yang kuat. Nampak kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan pesan-pesan moral di balik kata-kata aqimu. Dirikanlah sholat. Itu filosofinya tentang berdiri. Sebagaimana berdiri harus dengan kaki yang kuat, kalau dalam sholat dengan hati yang kuat. Nampak kan? Mengapa tidak? Karena memang keterikatan kita dengan dunia yang membuat kita itu kurang tepat dalam meniatkan sesuatu.
dalam solat kita mengatakan lillahi ta'ala. Ya Daun. Ya solatnya ya. Subuh ujung-ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Seharusnya kalau bahasanya karena Allah ta'ala, maka dari pertama takbir ihram hingga selesai hati kita wajib. Ya, kalau kita lagi panas-panasnya kamu buat ini macam-macam. Kak. Jadi kalau seharusnya kalau niatnya lillahi ta'ala, maka bentuk prakteknya adalah dalam hati kita saat solat dari pertama takbir hingga salam ini harus terikat dengan Allah, wajib khusyuk, tidak boleh enggak ada khusyuk. Sudah. Maka dalam mazhab Imam Maliki itu khusyuk dalam solat dari pertama hingga selesai dihukumnya wajib sebagai syarat sah solat. Sudah, sebagai syarat sah solat. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i, kolaborasi antara tekstual dan kontekstual, gabungan antara pemahaman secara nalar, pemahaman secara nalar saat memahami bentuk tekstual dan memahami konsep dengan kebijakan ilmu lewat kontekstualnya. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memahami bahasa ayat ittaqullah haqqa ini ya. Saya ulangi. Lagi memang siapa telepon? Ayah? Jangan. Oh, kenapa ada telepon saya aja? Baik, Dirhan. Nah. Ayat kita ulangi pembahasannya. Takwalah kamu kepada Allah dengan hakikat takwa. Arti hakikat takwa, tidak boleh ada yang kurang. Wajib mesti maksimal takwa yang kita praktekkan pada bahasa ittaqullah. Sudah. Maka oleh Imam Syafi'i itu, karena kecerdasan beliau, kebijakan dalam memahami sesuatu itu diatur di nuansa yang hikmah karena ilmunya, karena beliau memadai dengan ilmu kapasitasnya. Maka pada saat beliau memahami bahasa ini istata'tum, jika engkau sanggup, sebagai bukti bahwa takwanya kita kepada Allah tergantung levelnya. Sudah, ini pemahaman secara konteksnya. Yang menjadi konsep di balik bahasa ini adalah Imam Syafi'i tahu akhir zaman nunggu banyak manusia yang memang imannya lemah. Banyak manusia yang akhir zaman itu imannya itu mudah ragu, mudah goyang. Maka oleh Imam Syafi'i pada saat memahami seperti ini, memandang melihat perubahan manusia dari hari ke hari, maka dalam salat khusyuk bukan dijadikan sebagai syarat, tapi mesti ada. Sudah, tapi mesti ada. Sehingga dalam perkenalan di praktik kita pahami bahwa khusyuk wajib ada. Jika tidak ada maka solatnya batal. Saat apa? Ada beberapa tempat yang wajib ada khusyuk. Kalau enggak ada itu batal namanya. Yang pertama, khusyuk saat takbir. Allahu takbir. Yang wajib khusyuk kalau enggak ada batal solat. Yang kedua, setiap intiqalat dalam salat. Arti intiqalat setiap perpindahan dari rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri mau ruku Allah Akbar, ini wajib khusyuk. Meyahana khusyuk pada lumayan. Setiap perpindahan dari rukun pertama ke rukun yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain, yang wajib khusyuk. Meyahana khusyuk pada lumayan. Sudah. Yang ketiga, wajib khusyuk, mesti ada khusyuk saat salam pertama.
Yang wajib khusyuk di sini. Wajib sadar kita sedang solat saat itu. Sedangkan yang lain bonus. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Sudah ya. Kira-kira yang kakak sembahyang gimana? Nak khusyuk ataku udah menggerak-gerak ikut home nah. Mbak. Ngerti ya? Ya. Maka seharusnya kalau bahasa lillahi ta'ala berarti kita harus khusyuk dari pertama hingga selesai. Tapi faktanya sekarang saat kita sholat terkadang tak kemana lah pikiran kita. Seakan-akan bahasanya lillahi ta'ala namun prakteknya billahi ta'ala. Bahasa niatnya usolli fardhu subhi rak'ataini bla 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 lillahi ta'ala, itu lisannya. Tapi prakteknya usolli fardhu subhi bla 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 billahi ta'ala, bukan lillah. Apa bedanya? Kalau billah kita hanya menyematkan nama Allah pada maksud solat kita, hanya nama saja, artinya khusyuknya waktu pertama saja. Tapi kalau misalkan bukti fisik yang seharusnya pada saat kita niat dengan bahasa lillahi, karena Allah. Sebagaimana filosofi pada saat kita haus. Pada saat kita haus, kita punya alasan untuk meminum. Baik, artinya pada air tersebut punya alasan kita untuk minum karena kita sedang haus. Sehingga kita tidak bisa berpaling daripada minum. Selama kita harus minum. Namanya. Jadi kalau misalkan ada alasan pada sesuatu itu, ada tujuan pada sesuatu itu, maka prakteknya kita tidak bisa berpaling dari hal itu. Ya, seperti misalkan orang-orang pacaran cinta, love you, kameng dumian. Karena memang sudah tertanamkan hati, maksud nyamannya hati ada pada si dia. Sehingga bahasanya kalau enggak dengan dia pulang kelame. Yang nanya dia lagi pulang pe gitu. Nah. Karena mengapa ada bahasa seperti itu? Itu sebagai bukti ekspresi prakteknya bahwa dalam hatinya sudah tertanamkan maksud ataupun tujuan ke hal yang lain. Kaki musalah. Yang kedua bahasa la taqrabu, jangan dekati zina. Itu sebagai bukti bahwa maksud daripada zini di sini. Maksud daripada zina ini adalah tuahnya, bukan fi'linya. Ini bukan, ini iya. Artinya bagaimana? Apa beda tuah sama fi'li? Kalau suatu perkara yang patokannya bil fi'li, patokannya perbuatan, artinya ada hukum jika sebabnya ada saat itu. Seperti pembahasan contoh kemarin. Tadi, kamu tadi. Tak contoh misalkan. Ya, Mbak. Karena saya tidur saya nampak dia aktif. Pada saat saya nampak dia meninggal rupanya. Saya dosa enggak? Dosa lah. Dosa diberikan ke saya dosa apa? Dosa karena membunuh. Tapi kalau misalkan aktif yang luka kupingnya saja misalkan contoh, sobek kupingnya misalkan. Dosa juga, tapi dosa karena menyakiti. Itu kalau misalkan patokannya bil fi'li. Jadi bil fi'li itu lebih kepada kriterianya sebab hukum ada saat itu. Jika enggak ada sebab, maka enggak ada hukum. Itu kalau bil fi'li. Sudah. Seperti contoh nikah. Kapan nikah hukumnya sunnah? Jika sudah galau berlebihan. Ya, man yahtaju, yang berhajat kepadanya. Kalau belum berhajat berarti belum sunnah hukumnya, maka ada nikah hukumnya makruh. Orang yang berfikir sama pado. Aduh. Ya itu kalau bil fi'li. Tapi kalau bil quwwah, artinya lebih melihat kepada celah potensi walau sebab tidak ada saat itu. Nampaknya? Bicara masalah bil quwwah, yang dilihat adalah potensi.
celah ada walau tidak ada saat itu. Maka bisa kita pastikan semua yang ranahnya kepada syahwat, patokannya adalah bil quwwah, bukan bil fi'li. Artinya apa? Jika prakteknya lebih ke punya celah mengundang hasrat, maka itu termasuk dalam ayat la taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat. Ya, maka ini sifatnya umum. Kalau dah saya bilang, tingkat misalkan contoh. Ini contoh ya. Contoh. Ya, contoh misalkan siapa ni saya contohkan? Si Zahul. Ya, contoh dia. Ya, pada saat si Zahul mau bangun, tempat duduknya kan masih panas-panas hangat. Datang si Rehan duduk depan duduknya. Apa hukumnya? Haram. Haram. Haramnya karena apa? Masa duduk tempatnya itu haram? Kok? Apa kok? Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jangan bebal pikirannya. Background dulu, background tak dulu. Haramnya duduk di tempat cewek yang masih hangat-hangatan, yang masih panas-panasan. Itu lebih kepada sifatnya kehati-hatian. Maka patokannya langsung haram. Tapi sifatnya lebih kehati-hati. Artinya bagaimana? Agama sangat melarang jika memang pikiran kita itu error gara-gara cewek. Sehingga disebutkan dalam satu hadis bahwa man jalasa ma'an niswah zadahul jahlu. Barang siapa yang sering-sering duduk dengan cewek, maka dipastikan otaknya bodoh. Memang saja tuha bangai, katuha bangai. Na tuha tuhe. Me tuha bere. Me tuha bangai bahasa dia. Gara-gara apa? Gara-gara dengar urina. Yang bahasa seperti itu, buat apa sama orangnya? Di kadang seperti Abu Kutakum, beliau ada pikun. Nabi kun, abu ada ulama-ulamanya yang memang sudah tua-tua. Ada pikun beliau ada. Orang biasa jangankan katuha medang muda, medang ke pikun ni. Toh pikun yang bahasa Aceh Jawa itu bukan. Barang siapa di masa muda dia tidak dihabiskan waktu untuk menimba ilmu agama, maka dipastikan waktu tuanya dia dihinakan oleh Allah. Salah satu penyakit hina adalah pikun. Jawain pun tak nama hoja. Kayak kawan saya umurnya waktu saya itu umurnya 25 lah. Masa dia nggak sadar dia dah keluar. Kenapa saya keluar? Masuk lagi dia. Ya contoh, kita lihat riwayatnya 3 tahap kerajinan tangan rupanya. Sudah Zainab, Ardiata sudah piko udah nyambar. Jadi sebagai bukti bahwa yang sering dipakai kemampuan otaknya dalam hal urusan cewek mencewek, yang dipastikan tuhanya tuha bangai itu. Nampung tuha bangai, tuha ada tuharah. Nyambar. Jadi kata bahasa la taqrabu zina sebagai bukti kalimat zina itu ranahnya bil quwwah. Arti bil quwwah tidak melihat sebabnya saat itu, tapi celahnya dilihat. Celah yang bisa mengundang syahwatnya itu yang dilihat. Maka sifatnya umum. Umumnya. Kalian. Jadi kalau misalkan ada orang yang larang kalian jangan dekat-dekat sama cewek, jangan bantah. Kalau bantah, dosanya double. Umumnya. Karena barang siapa yang membantah yang sifatnya syariat, yuna khilafiyah antara dosa besar yang bisa dipastikan tidak selamat iman. Yang kedua, khilafiyah tentang dia murtad. Bahkan dah pegang murtad karena pada dirinya itu ada sifat bebal menolak syariat. Yang kedua yang pegang dulu
Referensinya adalah kitab Tuhfatur Raghibin. Yang di situ jelas dah bergayu. Seperti misalkan contoh, saya panjang buku. Datang si hari tunggu jangan panjang buku, tunggu enggak bagus. Masa buku tak panjang buku? Karena saya ego, karena saya guru, saya jawab pursangka. Contoh. Pursangka. Okey lu, yang tanggung dosa kalau pursandra tu. Ya contoh jawaban. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin, pendapat yang mengatakan murtad, pendapat yang mengatakan dosa besar 50-50 alasannya. Sama-sama kuat tunggu. Bahkan dapat sama-sama kuat yang mengatakan murtad karena pada dirinya menolak syariat. Maka betul. Ya kaya. Artinya bahasanya pursandra dosa-dosa lu. Tak kawan dulu. Ya, itu namanya menolak syariat. Jiwa menolak syariat. Maka barang siapa yang menolak syariat Nabi, hukumnya dosa, hukumnya murtad tu. Nah. Pendapat yang kedua yang mengatakan dosa besar tidak melihat kepada menolak syariat, tapi hanya melihat gelapnya hati, kerasnya hati sehingga dia tidak mau syariat. Yang dosa besar tu. Kayak. Jadi kalau ada orang yang larang segala macamnya, cok im ya boleh. Okey. Ya. Jangan bantah. Nampak kan? Itu waktu saya bilang jangan dibantah, bukan berarti saya maunya misalkan contoh. Bukan maunya saya itu harus kalian hargai, bukan. Itu tugas kalian menghargai saya karena untuk menyelamatkan generasi, tapi pribadi saya enggak perlu kalian hargai. Nampak kan? Jadi jangan salah memahami sejak bentuk bahasa saya. Kayak yang selanjutnya, perbuatan Nabi itu dijadikan sebagai hujjah, itu dijadikan sebagai dalil, bukti, anjuran, pedoman apapun yang dikerjakan oleh Nabi. Bicara masalah apa yang dikerjakan oleh Nabi dulu. Contoh, mengapa solat tarawih ada yang 8, ada yang 20, yang mana? Ada yang enggak ada sama sekali. Berubah. Kenapa seperti itu? Padahal prakteknya Nabi ada. Kayak usul fiqh buat aturan. Pakar usul fiqh versinya Imam Syafi'i ya, karena beliau berarti pada saat beliau menelusuri hadis bagaimana praktek Nabi solat tarawih, maka Imam Syafi'i buat aturan. Bagaimana aturannya? Jika sesuatu itu sering dikerjakan oleh Nabi, hana jeda-jeda, tidak ada yang kosong, selalu ada, maka bisa dipastikan hukum daripada apa yang dikerjakan oleh Nabi, hukumnya wajib. Sudah? Berarti ya, contoh yang paling ngurus ya, Nabi menikah banyak karena apa? Menyelamatkan para janda berkatian kawan-kawan. Murtad tentu. Ada tidak satu janda yang menolak cinta Nabi? Namanya Ummu Hani. Ummu Hani namanya. Pada saat Rasulullah sayang dengan anak-anaknya, gak mungkin udah dibiarkan karena memang hatinya beliau seperti itu. Rasulullah merencana untuk melamar janda tersebut, namanya Ummu Hani. Apa kata Ummu Hani, ya Rasulullah? Aku sangat mencintaimu karena engkau Rasulullah. Tapi jika aku menikah denganmu, aku khawatir tugasku sebagai istri tidak maksimal karena aku punya anak. Sehingga Rasulullah bangga dengan jawabannya. Sebagai bukti bahwa fitrahnya manusia, hal yang biasa ada tolak ada terima. Nampaknya, kalau misalkan semua praktek Nabi pada saat menikah dengan seseorang semuanya diterima, maka bisa dipastikan hukumnya bahwa wajib menerima lamaran seseorang. Nampaknya? Berarti kalau misalkan semua wanita yang dinikahi oleh Nabi saat itu semuanya terima, maka bisa dipastikan adalah satu hukum. Barang siapa seorang wanita yang datang laki-laki melamarnya, wajib terima. Tapi faktanya nggak seperti itu. Nah, maka praktek Nabi saat itu ada orang yang menolak Nabi dan Nabi tidak maksa.
Ini sebagai bukti bahwa itu ikhtiar, pilihan masing-masing. Sudah ya? Dalam sholat tarawih Nabi, memang ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Jabir, lagi bekas Wahabiyan, kalau bahwa Nabi setelah sholat 8 rakaat, Nabi pulang. Tapi kita lihat dengan hadis yang lain, Siti Aisyah ada mengatakan bahwa Nabi sholat sambung di rumah. Kayak sambung di rumah. Sebagai dalil kalau menurut kita Sunnah wal Jamaah, kalau Nabi sholat tarawih selalu di masjid, selalu berjamaah, selalu dengan keadaan rakaatnya 20, maka dipastikan wajib tarawih di masjid, wajib tarawih berjamaah, wajib tarawih 20. Kalau misalkan semuanya serba wajib tentang tarawih, sanggup? Sanggup di masjid? Tidak. Maka Nabi pulang. Satu waktu Nabi pulang sebagai bukti bahwa hadis tersebut tidak membicarakan tentang berapa bilangan tarawih, tapi membicarakan tentang hukum tarawih yang hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana usul fikih membuat rumus, sesuatu yang sering dikerjakan oleh Nabi, sering, hukumnya sunnah muakkad. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahasanya suatu malam. Yang dengan bahasanya suatu malam, Rasulullah setelah 8 rakaat Rasulullah pulang. Bahasanya suatu malam. Itu kira-kira kalau kita pahami, apakah setiap malam? Apakah sebahagian besar dari 30 malam? Bukan. Ataupun sebahagian kecil? Bukan. Bisa dipahami satu malam saja, ataupun beberapa malam tidak lebih daripada 3 kali. Sebagai bukti bahwa tarawih yang dikerjakan oleh Nabi 20 rakaat di masjid berjamaah itu yang prakteknya sering. Maka yang sering dikerjakan hukumnya sunnah muakkad. Nampaknya. Maka salahnya Wahabi sekarang tidak mengkolaborasi, tidak membanding-bandingkan dengan hadis yang lain. Yo yang itu salah. Nampak ya? Ngerti ya? Ya, maka praktek Nabi bisa dijadikan sebagai dalil menurut apa yang sudah diatur oleh rumusnya usul fiqh. Yang sering dikerjakan, yang tidak pernah dikerjakan wajib. Yang sering dikerjakan sunnah muakkad. Yang 50-50 hukumnya sunnah saja. Kayak jelas ya? Ada misalkan pertamanya larangan, keduanya perintah, itu hukumnya mubah. Paham? Itu usul fiqh. Lain misalkan contoh, pertamanya perintah, keduanya pertamanya larangan, keduanya bukan perintah tapi praktek, itu hukumnya makruh. Contoh, pertama Nabi melarang minum sambil berdiri, tapi tidak lama kemudian dalam perang Uhud kalau nggak salah saya, Rasulullah minum sambil berdiri. Nah, pertama larang, kedua praktek. Usul fiqh aturan setelah ada bahasa larangan. Nah, pertama ada bahasa larangan, setelahnya ada praktek yang menyalahi larangan. Sebagai bukti praktek tersebut hukumnya makruh. Berbeda halnya dengan pertama bahasa larangan, kedua bahasa perintah. Itu bukan makruh tapi mubah. Jadi semuanya itu perlu aturan yang kita pahami agar bedakan. Semua itu ada aturan yang mesti kita pahami sebagai bentuk dasarnya agar saat memahami sesuatu ini enggak salah-salah. Kayak yang selanjutnya ijma. Atas nama ijma apapun itu bisa dijadikan sebagai dalil. Contoh ijma apa? Sepakat ulama. Sepakat ulama ini maksud bagaimana? Bukan sepakat ulama diundang satu tempat berkumpul seperti ini sehingga ada kesimpulan hukum ini wajib semua. Itu bukan ijma namanya. Itu ittifaq namanya. Tapi yang namanya ijma bagaimana? Arti ijma artinya sepakat ulama ahli masa.
Maksud ahli masa bagaimana? Misalkan contoh, saya ulama di masa tahun batu. Fiidul Fadli ulama tahun kedua. Mananda ulama tahun ketiga. Iqbal ulama tahun keempat dengan seterusnya. Masing-masing kami yang sebagai kapasitas kami ulama di masa itu, di masing-masing masa itu sudah berijtihad tentang suatu masalah hukumnya haram. Dia juga mengadakan haram, semua mengadakan haram. Itu namanya ijma. Jadi ingat, bahasa ijma, yang namanya ijma bukan kita pahami sebagai perkumpulan ulama di suatu tempat bahas masalah ini, bukan. Berarti ya. Tadi sifat ijma itu ada dua. Ada yang pertama ijma pada masa, seperti contoh tadi, saya tahun pertama, dia tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, masing-masing kami sepakat. Ataupun perkumpulan kami di satu tempat, terikat dengan tempat. Artinya saya di Aceh yang mengatakan ini haram, Zulfadli di Maroko yang mengatakan ini juga haram, si Nanda di Arab mengatakan haram juga, si Iqbal di Mesir mengatakan haram juga. Itu juga ijma namanya. Jadi ijma itu bukan merunding, bukan perundingan, ngerti ya? Nah, benar. Yang kedua, kias. Kias bisa dijadikan sebagai dalil bukti. Apa arti kias? Banyak di antara kita ini bukan meremehkan orang ataupun apa, bukan mengatakan saya sok pintar, bukan bicara masalah redaksi, referensi. Kebanyakan orang salah mengartikan tentang kias. Banyak yang mengartikan bahwa kias itu artinya membandingkan hukum. Bukan hukum yang dibandingkan. Tapi yang namanya kias adalah memberlakukan hukum ke perkara yang lain karena ada satu unsur yang sama. Yang kias bukan membandingkan hukum. Kalau bahasa membandingkan hukum, contoh ini dan ini sama-sama punya hukum. Sama-sama punya hukum. Itu bukan kias. Tapi yang namanya kias, ini udah ada hukum, ini belum ada. Karena nggak ada dalil secara tekstualnya. Tapi kadang melihat hal ini ada yang sama dengan ini, maka hukum ini berlaku dengan ini. Nampaknya? Contoh, jangan kamu katakan kepada orang tua Dalam Al-Quran ada nggak pembahasan tentang orang tua haram? Tidak. Bagaimana? Maka sekarang masalah dendam, bagaimana hukumnya? Masalah dendam orang tua sudah ada hukum. Hana. Dan kita pahami dalil. Wala taqulahu ma'ufin. Jangan kamu katakan apakah karena ya kita haram. Berarti kalau misalkan kita dekat sama mama sama ayah, berarti harum ego. Baik sama kai. Artinya bukan ahnya. Tapi yang menjadi sebab dia itu haram karena ada menyakiti. Sudah hijau. Balik ke putro hijau Nah, masalah dendam belum ada hukum. Nah, disinilah berlaku yang namanya kias. Ini belum ada hukum. Namun ada unsur yang sama pada ada menyakiti, pada dendam juga ada menyakiti. Karena memiliki unsur yang sama, maka hukum pada berlaku pada dendam. Jadi bukan membandingkan hukum. Kalau kias diartikan sebagai membandingkan hukum, berarti pada ada hukum, pada dendam juga ada hukum. Yang membandingkan hukum A dengan B itu bukan kias, tapi namanya tamzir namanya. Tamzir bukan kias. Kalau kias memperlakukan hukum A kepada B karena memandang ada unsur yang sama di dalamnya. Yang kias itu. Karehan. Baru kaki kalau. Jangan lupa. Maka salah ini. Jangan salah pahami. Sambung. Dewi. Jangan. Cepat katakan. Tell me. Tell me.
Dia hal yang green dong, yang jiwa baru. Mamu kila pakai kemayang apa ngeri rokun. Anjir tak kaya nama yang. Kawir. Tell me Wir. No. Udah aku kawir. Nah, pertanyaan satu saja. Gimana? Ya, Reha kita bertanya. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Formal kali ya. Nah, coba kita sudah dapat, bang. Ini bertanya Tunku kan. Apakah Nabi setiap hari bersedekah? Kalau emang iya Nabi bersedekah setiap hari, apakah kenapa hukumnya sunnah enggak diwajibkan? Nabi enggak setiap hari bersedekah. Nabi tidak setiap hari bersedekah. Di mana hidup? Mana hidup? Senyum. Tidak setiap hari bersedekah. Buktinya Nabi sedang perang di mana sedekah? Ada dong ada. Nabi sedang perang, tangting. Tangting lihat ada siapa sedang sedekah ni. Tangting enggak. Ini Nabi tidak setiap hari bersedekah. Kemaslahatan sekarang ini lah. Kan di abad klasik ini bahwasanya masalah ini juga sih itu mamalah gitu kan. Abad klasik. Abad klasik. Klasik masa lalu. Ya, itulah. Klasik mengatakan bahwasanya kalau masalah kredit masih tidak boleh, tetapi zaman sekarang ini orang sudah mempraktikkan itu. Mau dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Itu bagaimana para untuk itu? Ya, Mbak. Itu pembahasannya bukan besok. Lama lagi nanti pembahasan dalam bab nahi. Tentang larangan. Jawabannya adalah itu dalam muamalah ada ada cacat hukum yang terikat dengan akad. Ada cacat namun tidak terikat dengan akad. Kalau cacat terikat dengan akad, ini haram hukumnya. Tapi kalau cacat tidak terikat dengan akad, enggak jadi masalah. Sudah. Contoh. Misalkan, siapa misalkan? Misalkan saya nikah sama Dijul. Contoh Dijul cewek misalkan. Walinya si Saman. Kamu aja dulu. Kamu maju. Udah. Ya, cuk. Tak salah BO pipoh. Udah. Misalkan bahasanya, saya terima nikahnya Dek Juli. Dek Juli dengan mahar 20 mayang dengan masa 5 hari tunai. Sah mana? Tidak, itu namanya nikah mut'ah. Nikah kontrak. Tidak, Bang? Karena ada disebutkan kecacatan dalam akad, itu enggak boleh. Tapi kalau kecacatan itu di luar akad, ada masalah. Contoh misalkan Syauqi sama Dek Jul, dia udah talak 3. Enggak boleh nikah balik. Kalau talak 1, talak 2, udah lewat masa iddah, udah cinta kembali, tinggal memadah dengan nikah ulang. Tapi kalau sudah talak 3, udah talak 3 enggak boleh balik lagi. Biasa kalau udah jadi mantan udah cantik. Kayak kimnya. Udah jadi mantan, udah cantik, udah nyesal. Nyesal aku talak kamu 3. Bagaimana caranya? Datanglah Syauqi kepada si Jack. Jack, bantu saya sebentar. Ini uang 2 juta. Mahar 2 juta untukmu. Nikahi istri saya. Setelah malam pertama SMS langsung talak terus ya. Ya, contohnya kan kontrak juga. Tapi tidak dalam akad, karena cuma masalah. Sudah ya? Oke. Maka masalah kredit, kan kalau misalkan kita lihat bukunya, kertasnya ada conteng-contengnya kan? Dah conteng misalkan harga 15 juta, conteng DP 5 juta, semuanya jadi 20 juta misalkan contoh. Sudah, kita buat akad. Saya beli motor ini dengan harga 20 juta, kita sebutkan jumlah keseluruhannya. Maka itu bukan lagi kredit namanya, walaupun prakteknya kredit, hukumnya sudah sah.
Karena di akadnya masalah. Berarti ya? Gimana? Karena tidak, saya pun mau pinjir. Nah, nanti kita semua lagi ke depan. Ya? Wallahu a'lam. Nah,